Salam petani sawit dimanapun berada, dan kami ucapkan terima kasih karena telah mendukung channel kami hingga saat ini. Dan kami juga minta maaf karena beberapa bulan ini vakum dan kami tidak menampilkan video-video baru mengenai membudidayakan bibit sawit. Dan pada video kali ini kami ingin membagi suatu informasi bagaimana cara membudidayakan bibit sawit yang berasal dari brondolan, kentosan atau bibit liar. Nah, langsung saja yang pertama ialah tipsnya, kita harus mengenali dulu pohon atau sawit yang menghasilkan bibit dari brondolan ini. Yang pertama kita harus melihat kualitas usianya dulu. Apakah usia bibit sawit itu sudah berumur belasan tahun, itu bisa ya. Saran saya harus berumur sudah tua. Nah, yang kedua kita melihat perkembangannya dari segi pohon, pelepah bahkan sampai buah. Kalau kualitasnya baik, tentu itu akan menghasilkan bibit-bibit yang tentunya akan berkualitas. Nah, secara logikanya, kalau bibitnya atau pohonnya, pelepah atau buahnya itu baik, apalagi bibit-bibitnya ini tentu akan menghasilkan kualitas yang baik. Apalagi nanti kita tanam, tentu kita sudah tidak lagi cemas atau kita bingung karena kita sudah melihat kualitas pohon atau bibit sawit itu sendiri. Nah, yang kedua, teman-teman, bagaimana cara memilihnya? Ketika kita ingin memilih bibit sawit yang berasal dari brondolan, kita melihat umur dari bibit ini ya. Kalau bibit yang ada di depan kita ini sudah berumur 3 bulan atau 4 bulan lebih ya. Tetapi ada beberapa cara ketika kita ingin membudidayakan. Yang pertama bisa dari kecambahnya ya. Bisa dari kecambah. Dan inilah kecambah, artinya ini dari sudah kecambah. Bisa juga umur 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya umur yang sudah besar, misalnya 1 tahun, itu agak susah teman-teman. Kenapa? Karena kita susah mengenali perkembangannya. Apalagi bibit itu akan kita tanam ke lahan kita, tentu kita tidak mendapatkan gambaran atau mengenali kualitas bibitnya. Kalau kita misalnya dari kecambah 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan seperti ini, kan kita akan seperti saya ini akan sudah menyediakan polybag, dan disinilah saya akan membudidayakannya. Artinya kita akan mengenali seperti apa pertumbuhannya. Bahkan kita juga akan mengenali apakah bibitnya itu betina atau jantan dalam tahap-tahap perkembangannya nanti. Nah, yang tips selanjutnya teman-teman, jangan asal cabut ya. Tapi kita terlebih dulu mengenalinya seperti yang sudah saya cabut ini. Dan ini kita sudah melihat, kita sudah mulai mengenalinya. Bibit ini tentu akan bertumbuh dengan baik. Bahkan bibit ini bisa dikatakan kategori bibit betina gitu ya. Bahkan ini sudah saya pilah, seleksi. Dan ini artinya sudah menjadi pilihan saya. Dan saya yakin ini akan bertumbuh baik dan ini berjenis kelamin betina. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita ingin mengembangkannya, perawatannya itu harus intens. Air, pupuk, bahkan hama, bahkan gulma-gulmanya itu harus kita ekstra lebih keras lagi ya. Jadi teman-teman, dari video saya ini dan selanjutnya di tahap atau di video selanjutnya saya akan memperlihatkan perkembangannya. Nanti ini akan saya tanam, dan ini video-video selanjutnya akan saya tampilkan perkembangan mengenai bibit kentosan ini. Dan itu saja tips-tips bagaimana cara memilih atau ingin membudidayakan bibit kentosan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi di akhir video saya ini, saya minta dukungan terus, support dengan saya subscribe,
like, bahkan men-share. Bahkan saya selalu mengharapkan kita selalu semangat. Ada teman saya berkata, ketika kita tidak mampu membeli bibit yang bagus, kendala keuangan, pasti kita akan terlambat. Ya, apa salahnya kita berusaha, mencoba, bahkan kita lebih berani membudidayakan bibit sawit yang ada dan tidak membutuhkan biaya yang berasal dari gentosan begitu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam petani sawit.